Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Putu Cantika, equity analis dari NH Korindo Sekuritas ya. Mbak Cika, kita akan coba sampaikan terlebih dahulu ini opening market ya di awal pekan. Indeks harga saham gabungan kembali lagi dibuka di zona positif dengan penguatan sekitar 0,4% di level 6.608,387. Dengan jumlah saham yang hari ini mengalami penguatan sudah cukup banyak, 210 saham, sementara yang turun 31 saham, 250 lainnya bergerak stagnan. Dan tadi sudah disampaikan, sektor konsumer bisa menjadi pilihan juga nih. Nah, apa yang kira-kira Anda rekomendasikan nih emiten-emitennya, Mbak Cika? Ya, oke. Untuk sektor konsumer sendiri kita sih lebih cenderung untuk ke konsumer cyclical ya, seperti kayak retail. Retail ini karena kan ini juga mau menjelang holiday season juga, biasanya juga emiten-emiten retail ini juga akan mengalami penguatan. Karena kan biasanya untuk di fourth quarter ini kita sekarang udah concernnya lebih ke fourth quarter ya, udah bukan di third quarter lagi, karena kan ini udah pada rilis. Untuk di fourth quarter sendiri kan juga kita lihat traffic di mobilitas di di Jakarta dan juga di daerah sekitarnya juga sudah mengalami penguatan, dan traffic juga untuk seperti pengunjung mal dan untuk datang dan pergi ke tenan-tenan juga udah mulai menguat. Jadi kita sebenarnya positif sekali, ini akan inline dengan proyeksi kita bahwa kuartal 4 ini akan menjadi penjualannya untuk para retailnya menjadi yang tertinggi sesuai dengan seasonality sales-nya. Oke, apa saja kira-kira nih Mbak yang mungkin di skala prioritas kita bicara mengenai sektor konsumsi? Iya, kalau untuk di retail sendiri sih kita masih positif dengan ini ya, Era dan juga Mitra di Perkasa ya, karena juga segmennya mereka yang juga menengah ke atas, dan juga mereka masih cukup mengalami recovery yang untuk dari retail sendiri MAPI cukup kuat, mengalami recovery yang cukup baik juga, sedangkan untuk Era sendiri memang demand-nya masih cukup bagus gitu. Oke, ada MAPI yang hari ini juga dibuka positif 0,59% di level 805 untuk bisa menjadi pilihan investasi. Apakah current price boleh kita masuk atau bagaimana? Iya, kalau untuk MAPI sih kita memang lebih untuk investasi jangka panjang ya. MAPI dan Era sih kita rekomendasikan buy dengan target price-nya di sekitaran 825, dan juga Era sendiri di 850. Oke, berarti masih ada peluang cuan yang menjanjikan ya, baik MAPI maupun Era Jaya yang hari ini juga naik 0,8% di level 630. Dan selanjutnya kami akan update pemirsa dan juga Mbak Cika, ini terkait dengan pergerakan indeks ya, datanya bisa Anda saksikan, di mana Jakarta Islamic Index juga mengalami penguatan sekitar 0,37%, kemudian LQ45-nya juga naik 0,4%. Itu dia, ada dari beberapa indeks yang perlu dilihat. Lantas kalau kita cermati dengan saham-saham konsumsi yang Anda jagokan, ada Era Jaya, kemudian MAPI. Lantas bagaimana dengan sektor perbankan yang selama ini selalu menjadi andalan ini, Mbak Cika? Iya, untuk sektor perbankan kemarin sih sebenarnya ini sempat ditahan ya. Tapi kalau misalnya ini kita masih sangat monitor sekali dan mencermati untuk di level ini, apakah kayak seperti misalnya BBCA ini bisa berhasil untuk rebound dan masih kuat ya reboundnya. Terus juga misalnya seperti juga kayak BBRI juga, apakah ini juga kembali kuat lagi, karena ini juga masih mengalami koreksi ya, ini masih tertahan sekali. Jadi kalau misalnya banking ini udah ada potensi rebound dan rally kembali, ini sebenarnya jadi IHSG pasti akan balik lagi rally sih. Oke, itu dia, memang menjadi pendorong pergerakan indeks adalah dari sektor perbankan karena pembobotannya juga lebih besar. Dan kita lihat hari ini Bank BRI nampaknya lagi tarik-tarikan nih Mbak Cika antara mereka yang merealisasikan keuntungan ataupun yang masih mencoba masuk di sektor perbankan. Tapi strateginya menurut Anda apakah kita masih wait and see dulu atau enggak sih kalau kita bicara perbankan baik yang big caps maupun second linernya? Kalau memang ini sih sebenarnya bisa masuk aja sih, karena kan juga kalau kita lihat dari asing sendiri juga ini masih akumulasi kan untuk dari bankingnya. Memang kalau mau mengikuti untuk foreign flow-nya sendiri, ini banking sebenarnya masih bagus sih. Masih ada potensi. Memang untuk saat ini mereka masih akumulasi, dan ada beberapa yang memang udah masuk dari awal, ini pasti akan melakukan aksi profit taking dulu lah.
Oke, itu dia analisis terkait dengan sektor perbankan ya. Akumulasi asing juga masih masuk, jadi peluang untuk kita mengambil posisi beli pun masih tetap terbuka. Info dari Mbak Putu Cantika, equity analis dari NH Korindo Sekuritas. Dan selanjutnya kita akan sampaikan data-data dari saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer dan juga top loser ya. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk top gainer hari ini kita lihat ada BBCA, kemudian BRPT, BNBA dan TOWR. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberatnya Bank Mandiri nampaknya juga masih terkena aksi profit taking, kemudian Zinc minus 1%, Bank Mandirinya tadi turun 0,7%, Telkom minus 0,27%, JSKY minus 3,73%. Nah itu dia, berarti memang perbankan juga masih ada yang mencoba melakukan akumulasi beli ataupun juga profit taking begitu ya Mbak Cika ya? Iya, untuk dari perbankan sendiri ini masih belum kompak ya jalannya ya. Ada beberapa yang memang masih ada yang aksi profit taking seperti yang tadi dibilang, juga ada beberapa yang memang mencoba untuk rebound kembali. Oke, tapi untuk third liner, second linernya di perbankan ini bagaimana kalau menurut Anda trennya begitu? Apakah juga mengikuti big caps? Iya, kalau untuk second linernya sih sebenarnya masih lebih jauh. Untuk majority, kalau misalnya untuk second linernya sih memang jauh lebih kuat ya untuk bisa rebound ya dibandingkan untuk big cap saat ini. Memang that's why kita juga masih lebih merekomendasikan untuk yang ke second liner. Cuma untuk yang big capnya mungkin lebih ke akumulasi aja sih. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan tentunya beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mbak Putu Cantika. Mbak Cika, terima kasih banyak atas waktu, analisis dan rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mbak Cika.